Usikum jami'an wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haudal muhtaramin, para sesepuh bini sepuh majelis Jamarat, Pak Ikum, Pak Hasyim, Pak Samsul Hadi nama Samsul Hadi. Ugi biantun itu para muharik majelis ingkang boten kula sebut asmanipun setunggal-setunggal tanpa estu ngirangi raos hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Hadir-hadirat para pengais, para orang-orang yang selalu berusaha untuk mengaitkan hatinya kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada malam hari yang dingin ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi tambahan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga di waktu-waktu yang serba sempit ini kita masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki dengan berbagai cara yang akhirnya kita sampai di masjid yang mulia ini. Ini semua hanya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang berarti Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu bersambung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu yang paling mulia, pintu baginda Nabi Muhammad SAW, melalui jalur Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pada kesempatan yang boleh dikatakan pembukaan ini, meskipun ini bukan pembukaan, perkenankan saya mengingatkan kepada diri pribadi saya khususnya dan kepada panjenengan sedaya yang ada rasa percaya kepada omongan saya. Ada beberapa kalimat-kalimat yang sering diucapkan di majelis, yang itu menjadi kunci kesuksesan kita hadir majelis. Sering disampaikan kepada kita oleh para guru kita, baik dari kalangan habaib maupun masyayikh, yang karena saking seringnya mungkin kita dengarkan sambil lalu. Padahal sekali lagi itu kunci sukses kita dalam menghadiri majelis. Kalau majelisnya sukses, tapi pesertanya apakah juga mendapatkan kesuksesan majelis? Oleh karena itu guru-guru kita sering mengingatkan. Yang pertama, apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Beliau baginda Nabi Muhammad SAW menggunakan kata innama. Innama itu namanya adatul hasr, menghanyakan, ngomong nih, jadi meringkas bahwa keberhasilan sebuah amal itu hanya tergantung niatnya. Amalnya sama, kita sekian, ada berapa itu? 738 orang. Tapi masing-masing dari orang sekian ini hasilnya tidak sama. Yang dibaca sama, tempatnya sama, bahkan nanti hidangannya pun juga sama. Tapi ketika pulang, yang dibawa, yang tersimpan dalam benaknya tidak sama. Itu tergantung niatnya. Binniyat, innama a'malu binniyat. Kanjeng Nabi menggunakan kata jamak binniyat. Ini sekaligus mengajarkan kepada kita satu pekerjaan boleh digunakan, diambil beberapa niat sekaligus, dipasang beberapa niat sekaligus satu pekerjaan. Niat silaturahim, niat uzlah, niat hijrah, niat
taklim, mendapatkan ilmu, memperbanyak sholawat, sambung kepada Kanjeng Nabi, sekian banyak niat. Sehingga karena baginda Nabi Muhammad SAW menegaskan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing kita wa innama likulli imri'in, masing-masing kita person, individu, bukan jamaah, individu itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa niat kalian? Nah, ini sering disampaikan. Tapi kalau kita lolos niatnya, tidak ada niat sama sekali di hadir majelis, maka percayalah, dijamin tidak akan dapatkan apa. Sering hadir majelis, sesering apapun, seminggu sampai 8 kali, tidak 7 kali. Majelis. Tapi tidak pernah berniat, maka ya loss, tidak ada dapat apa-apa. Nol besar. Ya cuma tonggot separuhnya ahli majelis gitu aja makanya. Tapi tidak ada sesuatu yang kelihatan berubah akibat majelis. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Menggunakan innama lagi. Hanya apa niatnya? Yang kita bawa pulang nanti ketika kita berangkat niatnya apa? Nah, ini majelis belum selesai. Oleh karena itu masih ada kesempatan kita untuk merakit niat lagi daripada tidak sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru kita sering mengingatkan sebuah kata-kata al-madad biqadril mashhad. Al-madad biqadril mashhad. Al-madad itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa. Anugerah Allah, rahmat Allah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan diterima oleh seseorang berdasarkan kadar mashhadnya. Kadar itu ukuran, seukuran apa mashhadnya. Mashhad itu cara pandangnya, visinya apa? Ya, cara bahasanya Pak Eko, visinya. Ketika kita hadir sebuah majelis, apa yang kita pandang dari majelis ini? Tempat menyalurkan aspirasi, tempat latihan hadroh, menyuarakan suara yang indah, golek konco, atau mencari ilmu, nah itu namanya visi. Semakin kita agung, hati kita merasa agung melihat sebuah majelis, maka yakinlah yang namanya madad itu akan semakin agung kita dapatkan. Sebaliknya, kalau sebuah majelis sing rawuh Habib Jowo ora enek Habibe, ya maka jadilah majelis ini memang betul-betul kecil bagi dirinya. Bukan majelisnya kecil, tapi bagi dirinya majelis tidak ada artinya. Zong lagi. Sudah tidak ada niat, maksudnya kecil, maka dia pulang dipastikan akan tidak mendapatkan apa-apa. Ini sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi juga. Dawuh Kanjeng Nabi melalui hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, ana indal dhanni abdi bi falyadzun nabi khair. Aku ngendikan Gusti Allah, kuwi tergantung penyanane kawulaku ning aku. Saya hamba Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai persepsi terhadap Allah bagaimana? Dzannya kepada Allah bagaimana? Ya ngono kuwi Gusti Allah. Kayak penyanane Gusti Allah ki kower. Ya akhirnya Gusti Allah keren tenan. Lho kan jeremu keren ya tak keren. Kalau kita memandang majelis ini sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita, majelis Simtuduro itu adalah majelis yang mengumpulkan semua keagungan majelis maulid yang ada.
mulai majelis qasidah burdah, majelis maulid ad-diba, majelis syarafil anam, apalagi maulid al-barzaji, apapun itu terkumpul dalam majelis Simtud-Duror. Bagaimana tidak? Majelis Simtud-Duror itu adalah sebuah majelis yang sangat mewah, yang diberikan oleh, yang ditata sedemikian rupa, dibuat oleh sedemikian rupa oleh seorang yang handal, yang sangat dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahkan menjadi kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habib. Beliau menawarkan banyak fasilitas yang serba lengkap kalau kita materikan majelis ini. Tapi ingat, majelis ini majelis non materi, dimaterikan. Kemewahan majelis Simtud-Duror ini, sebelum kita masuk ke yang non materi, kita materikan dulu biar gampang. Sebagaimana tradisi para sadah Bani Alawi, para beliau mewarisi kasih sayang bagi Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kita lihat majelis-majelis yang di situ dipangku oleh para habaib, pasti di dalamnya nanti akan ada hidangan-hidangan yang mahal, yang mungkin sekelas saya itu akan pikir-pikir untuk beli seperti itu. Ada nasi kebuli, minumnya pun minuman yang tidak kita jumpai di rumah. Roti yang diberikan pun tidak roti ecek-ecek kalau wong Jawa ngarani, wong Ponorogo ngarani. Rotinya itu roti mahal. Diberikan cuma-cuma kepada orang yang mungkin hanya makan yang enak-enak seperti itu hanya apabila hadir di majelis. Majelis mewah. Satu porsi nasi kebuli itu tidak kurang dari 40.000 sak piring. Coba bayangkan, sak piring 40.000. Kalau kita dari majelis gratis, bahkan mungkin dapatnya lebih dari satu piring, mergane banter menane. Apalagi kalau kita hadir majelis yang majelis diniati haul seorang wali besar. Apalagi kalau kita menghadiri majelis itu ada diniati majelis Khatmil Bukhari. Kita jumpai hidangan yang namanya bubur harisa. Bubur harisa itu luar biasa mahalnya. Kalau saya tidak mampu beli, eman-eman atau kok ada panganan model ngono kuwi. Tinggal liyane ya. Tapi kita lihat, kita makan sekenyangnya gratis. Itu baru yang materinya ya. Yang non materi coba kita lihat. Sayyidina Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau menawarkan kepada siapapun yang mau hadir di majelis Maulid Simtud-Duror ini akan tersambung ruhnya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu jaminan beliau. Dan tersambungnya ruh kita dengan Kanjeng Nabi ini tidak harus kita sadar. Disadari atau tidak, orang yang hadir di majelis Simtud-Duror, ruhnya pasti sambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Sama seperti orang yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak harus dia sadar oleh Lailatul Qadar, tapi dia tidak merasa. Itu lebih jauh, lebih aman bagi dirinya, lebih baik bagi dirinya daripada dia tahu aku oleh Lailatul Qadar. Itu malah lebih bahaya. Tuh dicita-cita nih, kemudian semakin merasa besar, akhirnya apa yang didapatkan menjadi sirna, hilang. Lah, orang yang hadir di majelis Simtud-Duror itu dipastikan dia mendapatkan seperti Lailatul Qadar ini. Orang yang pada malam Ramadan
dia hadir jamaah sholat isya, apalagi kemudian ikut sholat tarawih, kemudian subuhnya ikut hadir di masjid jamaah sholat subuh, selama 1 bulan penuh, maka dipastikan dia mendapatkan itu modal. Itu pasti. Loh kok kalau mboten kroso, lebih baik tidak terasa. Ngolek kroso roh, ketok padang-padang kabeh ketok. Wah, bahaya. Langsung buka plan. Gak praktek. Justru dengan tidak kita sadari itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sedang bekerja dalam diri kita. Lah buktinya apa? Buktinya jenengan mangke bisa introspeksi, mungkin pada sarin jenengan eling-eling omongan kula niki. Dingen-ngen. Apa bedane antarane aku dhisik sadurunge hadir masih sing tuturun karo aku saiki sing wis hadir sing tuturun. Bedanya apa? Yang paling mendasar saja. Dulu ketika saya sebelum kenal dengan majelis tuturun, urung kenal habaib, urung tahu salaman karo Habib Syekh, karo Habib Hamzah, karo Abah Habib Mustafa, urung kenal. Ketika mendengarkan asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasanya piye? Lah saiki ketika mendengarkan asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut piye rasanya? Lek nekani undangan manten teko disrakali ya Nabi salam. Iku dhisik nalikane sik kafir dhisik. Ki rasane piye? Saiki sakwise kenal simtuduror, mahal qiyam, petuk abaib, petuk masyayikh sing mempunyai ta'alluq kuat dengan Kanjeng Nabi, rasane piye? Itu cukup mewakili hasil dari majelis kita. Cukup sebagai bukti apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, bahwa siapapun yang hadir di majelis ini maka ruhnya akan tersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi diuraikan dalam sholawat itu, fayam basitu bihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbi. Maka akibat sambungnya ruh kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan memunculkan sebuah sir rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Lah, siri rahasia tersambungnya hati kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, tersambungnya apa? Siri dari rasa cinta kita akibat sambung tadi, itu akan membuahkan sebuah nur, cahaya. Cahaya ini akan imbisat, imbisat itu akan gumelar. Gumelar itu ngeratani, merata dalam hati kita. Hati kita menjadi tercerahkan, menjadi ada cahaya. Cahaya ini muncul dari sir akibat dari sambungnya hati kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akibat kita hadir di majelis Simtuturan. Akibatnya tidak terasa kita menjadi ada rasa kangen dengan Kanjeng Nabi sing aneh. Lah kok aneh pripun? Tidak pernah bertemu, ora tahu petuk piantune Kanjeng Nabi ki piye, modelnya tidak pernah tahu kita. Tapi kenapa hati ini kok merasakan koyo tahu petuk, sampai kemudian tidak terasa ngendikane Mbah Won nangis karepe dhewe. Itu efek dari Simtuturan. Sehingga jangan terlalu muluk-muluk bagi kita. Orang pemula seperti kita ini jangan terlalu muluk-muluk. Aku wis melu majlis sekian tahun dong, tahu ngimpi ke Kanjeng Nabi. Itu kelas tinggi bonan. Lah wong amal kita masih seperti ini. Jangan terlalu muluk dulu. Kita harus introspeksi, kemudian evaluasi, kemudian memunculkan rasa syukur. Masya Allah, berarti hasil dari saya menghadiri majelis-majelis itu terus selama ini adalah hati saya semakin kuat bersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.